Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melakukan sesi presentasi yang berjudul kecepatan. Jadi kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Gary Agustin. Saya Rianti Ruha. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dektri Noela Paranga. Oke, baik. Mungkin teman kami Hilda terkendala di jaringan atau belum masuk. Jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri yang pertama yaitu Anggun Pratiwi dipersilahkan. Minta tolong dulu diganti. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kecepatan. Kecepatan speed didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Komponen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kekuatan otot, daya ledak power, koordinasi neuromuskuler, fleksibilitas, dan waktu reaksi. Yang kedua yaitu prinsip latihan kecepatan. Prinsip overload latihan harus diberikan dengan beban yang lebih tinggi daripada kemampuan awal tubuh agar terjadi adaptasi dan peningkatan performa. Yang ketiga yaitu prinsip latihan kecepatan. Prinsip progresivitas intensitas latihan harus ditingkatkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fisik peserta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Anggun. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Nur Hilda dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip latihan kecepatan. Prinsip spesialisasi latihan harus berfokus langsung pada keterampilan yang ingin ditingkatkan. Misalnya sprint jarak pendek, latihan reaksi, atau agility. Kedua, prinsip konsistensi peningkatan kecepatan hanya bisa dicapai apabila latihan dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Yang materi ketiga, pemanasan. Pemanasan 15-30 menit, meliputi jogging ringan, peregangan dinamis, dan mobilitas sendi untuk mempersiapkan aktivitas otot dan mencegah cedera. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Hilda atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Saudari Rianti Ruha. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang saya berkasih kesempatan. Langsung saja di mana program latihan inti, yaitu berbagai bentuk latihan kecepatan yang digunakan meliputi sprint 10-20 meter, reaksi kanan kiri, yang ketiga lari bolak-balik, yang keempat step sprint, dan selanjutnya lari zigzag atau cross punch,
Selanjutnya shuttle run 4 titik dan 5 titik. Dan yang terakhir itu agility ladder 4 variasi gerakan. Adapun pendinginannya yaitu jogging ringan dan stretching statis untuk mengembalikan kondisi tubuh secara perlahan dari aktivitas tinggi. Di mana ini tabel peningkatan masing-masing dalam anggota kami, yaitu yang pertama itu Rianti, di mana Rianti melakukan sprint 12,3%, reaksi kanan kiri 37,5%, lari bolak-balik 15,8%. Adapun analisis umumnya yaitu Rianti melakukan peningkatan baik paling signifikan pada reaksi, di mana Anggun melakukan lari sprint 18,1%, reaksi kanan kiri 53,3%, lari bolak-balik 35,6%. Anggun melakukan peningkatan sangat signifikan terutama kelincahan lari. Dektri melakukan sprint 12,2%, reaksi kanan kiri 40%, lari bolak-balik 12,6%. Dan melakukan peningkatan konsisten namun lebih rendah dibanding peserta yang lain. Nah, di sini selanjutnya Gail 48,3% melakukan sprint, reaksi kanan kirinya 25,5%, dari bolak-balik 48,3%, yaitu peningkatan tertinggi pada sprint dan shuttle run. Selanjutnya Nurhilda 47,5% melakukan sprint, reaksi kanan kiri 30%, dan lari bolak-balik 52,6%, yaitu dia peningkatan paling stabil dan unggul di seluruh aspek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Saudari Ruha. Selanjutnya Saudari Dektri, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya itu analisis kelompok. Secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut. Jadi rata-rata peningkatan sprint dari kelompok kami yaitu 24,2%. Nah, untuk rata-rata peningkatan reaksi kanan kiri itu sekitar 39,1%. Dan untuk rata-rata peningkatan lari bolak-balik yaitu 28,1%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa program latihan yang diterapkan berjalan efektif, terutama dalam meningkatkan kelincahan dan waktu reaksi peserta, yang merupakan indikator yang paling penting dalam kemampuan kecepatan. Kemudian selanjutnya yaitu adaptasi fisiologis peserta. Di minggu pertama, tubuh masih beradaptasi, biasanya itu muncul pegal pada paha dan betis. Kemudian pada minggu kedua, pegalnya mulai berkurang. Teknik dan kecepatan juga sudah mulai membaik. Nah, pada minggu ketiga, tubuh tidak lagi kaget atau sudah terbiasa dan performa meningkat signifikan. Nah, pada minggu terakhir atau minggu keempat sampai minggu keenam, tubuh terasa lebih ringan, kecepatan meningkat stabil dan kelincahan juga semakin baik. Nah, proses adaptasi ini membuktikan bahwa latihan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai prinsip progresivitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang memaparkan materinya. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan, tapi jika tidak ada, boleh di skip. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, adalah kesimpulan. Slide yang kesimpulan. Oke, jadi saya akan
membacakan kesimpulan dari hasil program latihan kami, yaitu program latihan kecepatan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan kemampuan fisik peserta secara signifikan, terutama pada aspek akselerasi, waktu reaksi, kelincahan, serta daya tahan kecepatan. Latihan yang dilakukan secara terstruktur, progresif, dan konsisten memberikan hasil yang positif bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, program ini dapat dijadikan contoh atau pedoman untuk latihan kecepatan pada kelompok mahasiswa maupun atlet pemula. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari hasil program latihan kami. Adapun saran yang bisa kami berikan, yang pertama yaitu intensitas latihan hendaknya ditingkatkan secara bertahap sesuai perkembangan peserta. Kemudian latihan dilakukan secara konsisten minimal 2-3 kali per minggu. Pemanasan dan pendinginan wajib dilaksanakan agar terhindar dari cedera. Kemudian variasi latihan perlu ditambahkan agar peserta tetap termotivasi. Lalu waktu istirahat antar set harus diperhatikan agar kualitas gerakan tetap maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang belum meningkatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.